Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hypokalsemia, yang artinya kadar kalsium dalam darah yang rendah. Kadar kalsium dalam darah normalnya berkisar antara 8,5 sampai 10 mg per desiliter. Artinya jika kadar kalsium darah di bawah 8,5 maka telah terjadi hipokalsemia. Jadi perlu kita ingat bahwa sebenarnya kalsium dalam tubuh manusia 99% itu tersimpan di dalam tulang dalam bentuk hidroksi apatit. Nah, kurang dari 1% saja kalsium disimpan di dalam darah. Nah, di dalam darah ini kalsium itu sendiri punya 3 bentuk, yaitu satu yang berbentuk terikat dengan protein. Proteinnya bisa albumin, globulin atau kalmodulin. Nah, albumin dan globulin ini berada di darah, aliran darah, dan kalmodulin ini berada di dalam sel. Sementara ini 40% terikat dengan protein. Yang kedua, ada bentuk kompleks, artinya bisa berikatan misalnya dengan asam amino begitu. Ini sebanyak 9%. Nah, untuk yang ketiga itu ini ada bentuk ionized. Ini adalah bentuk yang kalsium yang bebas atau free. Nah, biasanya yang terikat protein ini, terikat dengan albumin dan globulin ini tidak bisa digunakan oleh jaringan. Yang bisa digunakan adalah yang berbentuk kompleks ataupun berikatan dengan asam amino ataupun yang berbentuk ionized ataupun bebas. Nah, apa sebenarnya fungsi dari kalsium itu sendiri pada tubuh manusia? Karena 99% kalsium berada di tulang, maka yang paling utama adalah untuk membentuk tulang, dan yang kedua adalah untuk kontraksi otot. Dan yang ketiga untuk regulasi hormon lainnya seperti untuk membantu mengaktifasi protein kinase ataupun enzim fosforilase ataupun untuk merespon hormon-hormon yang seperti epinefrin, glukagon, vasopresin, sekretin, dan kolesistokinin. Namun yang paling utama dalam pembahasan ini mengenai hipokalsemia yaitu tentang kontraksi otot. Nah, untuk kontraksi otot ini bentuk kalsium yang digunakan yaitu ionized kalsium atau kalsium dalam bentuk bebas. Nah, pada pemeriksaan serum kalsium yang sebenarnya diperiksa itu adalah serum kalsium yang bebas, bukan yang terikat protein ataupun yang kompleks. Jadi biasanya yang ionized. Nah, serum kalsium di dalam darah ini bisa menjadi rendah ataupun tinggi, pokoknya tidak dalam batas normal, itu dipengaruhi oleh 3 hormon, yaitu satu hormon paratiroid hormon, kemudian vitamin D, kemudian kalsitonin. Paratiroid hormon ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid yang berada di posterior dari kelenjar tiroid. Nah, paratiroid hormon ini mempengaruhi untuk meningkatkan kadar serum kalsium. Jadi, kalau vitamin D juga fungsinya untuk meningkatkan kadar serum kalsium. Nah, untuk kalsitonin ini berbeda, dia justru untuk menurunkan kadar kalsium di dalam darah. Nah, jadi, paratiroid hormon ini akan mempengaruhi organ saluran cerna, sistem saluran cerna, kemudian tulang, kemudian ginjal. Nah, paratiroid hormon ini akan membuat absorpsi atau penyerapan dari kalsium di dalam saluran cerna itu meningkat. Jadi sehingga diharapkan kadar kalsium di dalam darah meningkat. Kemudian pengaruh paratiroid hormon ini pada tulang itu akan meningkatkan reabsorpsi, sehingga jadi di tulang itu ada sel namanya osteoklas yang berfungsi untuk memecah
jaringan tulang itu sehingga akan dilepas kalsium ke dalam darah yang lebih banyak sehingga kadar kalsium dalam darah meningkat. Kemudian pengaruhnya pada ginjal itu adalah peningkatan reabsorpsi. Jadi ketika di dalam urin yang ingin dibuang dalam darah yang difilter, kemudian terdapat kalsium yang harusnya dibuang melalui urin, ini diserap kembali oleh ginjal ataupun reabsorpsi kalsium sehingga diharapkan juga bahwa kalsium ini akan meningkat, serum kalsium. Dan fungsi yang kedua lagi itu ketika paratiroid hormon mempengaruhi ginjal, maka akan dirilis vitamin D. Nah, vitamin D ini punya fungsi yang sama dengan paratiroid hormon, yaitu untuk meningkatkan kerja dari saluran cerna untuk menyimpan kalsium, kemudian meningkatkan reabsorpsi tulang, kemudian reabsorpsi kalsium di ginjal. Berbeda dengan paratiroid hormon dan vitamin D, kalsitonin justru berguna untuk menurunkan kadar kalsium di dalam darah. Jadi ketika kalsium di dalam darah dianggap terlalu tinggi, maka kelenjar tiroid, yaitu sel sel ini akan menghasilkan kalsitonin. Nah, kalsitonin ini bekerja untuk menurunkan penyerapan dari kalsium di dalam saluran cerna, meningkatkan kerja dari osteoblas dalam tulang yang justru menyerap kalsium sehingga terjadi pembentukan tulang, dan kemudian di ginjal dia akan menurunkan reabsorpsi dari ginjal, reabsorpsi kalsium di ginjal, sehingga diharapkan kadar kalsium di dalam darah menjadi turun. Lalu apa yang terjadi jika seseorang mengalami hipokalsemia? Yang perlu kita sadari bahwa pasti pada keadaan hipokalsemia, serum kalsium di dalam darah itu kurang dari 8,5 dan bisa pasien tidak mengeluhkan gejala sama sekali ataupun asimptomatik. Yang kedua, bisa menimbulkan gejala. Namun kita harus tahu apakah hipokalsemia ini bersifat akut ataupun kronis, karena ini akan mempengaruhi terapi. Nah, pada pasien dengan hipokalsemia akut itu biasanya mengeluhkan terutama gejala neuromuskular seperti kram otot, kemudian ada kelemahan otot, kemudian bisa ada temukan kejang, ataupun ada ditemukan tanda Fostek ataupun tanda Trosos. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian pada pasien hipokalsemia kronis, ini tidak terlalu jelas gejala neuromuskularnya. Mungkin yang bisa dikeluhkan pasien itu adalah tanda seperti perubahan pada ektodermal seperti kulit yang kering, rambut kasar, terus ada karies di gigi, kemudian terdapat hypoplasia enamel, akar premolar gigi yang memendek, dan keluhan-keluhan seperti itu biasanya jika anak-anak mengalami hipokalsemia sejak di bawah umur 5 tahun. Kemudian pada pasien yang mengalami hipokalsemia akut ini harus kita terapi dengan segera karena bisa saja menimbulkan bronkospasm ataupun dan laringospasm. Pada pasien yang hipokalsemia yang kronis ini biasanya diterapi secara oral. Jadi kita utamakan pembahasan tentang hipokalsemia akut dengan gejala neuromuskular, yaitu contohnya seperti Fostek sign. Jadi Fostek sign ini jika kita ketuk daerah pipi pasien, maka sudut bibir pasien akan berkontraksi seperti berkedut. Kemudian ada Trosos sign. Nah, Trosos sign ini adalah gejala di mana ketika pasien
dilakukan pemeriksaan tekanan darah dengan sphygmomanometer. Ketika tekanan darahnya 20 mm hidrogirum di atas dari sistol pasien, itu maka akan terjadi kontraksi dari lengan tangan pasien sehingga terlihat seperti mengejang seperti itu ataupun tetani. Kemudian jika pasien bisa juga terjadi gerakan-gerakan involuntary di mana pasien menggerak-gerakkan tangan seperti kejang, tetapi pasien biasanya dalam keadaan sadar. Namun ada gejala yang berbahaya yaitu bronkospasm dan laryngospasm. Ini yang bisa menyebabkan gangguan saluran nafas. Nah, lalu kita mempertanyakan kenapa seseorang bisa mengalami hipokalsemia. Etiologi penyebab hipokalsemia bisa karena asupan yang kurang ataupun low intake. Nah, low intake ini biasanya tidak serta-merta menyebabkan hipokalsemia akut, biasanya menyebabkan hipokalsemia kronik. Kemudian juga ada masalah metabolisme vitamin D. Contohnya pasien kurang asupan vitamin D, provitamin D, kemudian kurang paparan sinar matahari sehingga tidak terbentuk vitamin D. Kemudian bisa juga gangguan hati ataupun gangguan ginjal karena metabolisme vitamin D ini melewati hati dan ginjal juga. Jadi ini bisa berpengaruh pada pasien menyebabkan hipokalsemia. Kemudian yang paling banyak terjadi itu adalah akibat gangguan pada produksi paratiroid hormon. Nah, kenapa bisa terjadi gangguan produksi paratiroid hormon? Ini bisa disebabkan oleh iatrogenik ataupun penyebab misalnya pasien operasi pengangkatan tiroid atau tiroidektomi di mana kelenjar paratiroidnya juga ikut terangkat sehingga terjadi penurunan produksi paratiroid hormon. Kemudian bisa disebabkan oleh penyakit autoimun di mana imun tubuh pasien menyerang kelenjar paratiroid. Kemudian ada memang penyakit kongenital di mana pasien memang dari lahir memang tidak menghasilkan kelenjar paratiroidnya tidak menghasilkan paratiroid hormon dengan mumpuni. Nah, yang paling sering menyebabkan hipokalsemia akut itu biasanya pada pasien yang tiroidektomi, kemudian setelah post tiroidektomi tiba-tiba pasien mengalami hipokalsemia akut. Untuk tata laksana hipokalsemia akut, di mana kadar kalsium di bawah 8,5 mg per desiliter, maka kita harus lakukan substitusi kalsium. Jika pasien sudah simptomatik dan mengalami gejala akut, maka kita biasanya melakukan tata laksana substitusi pemberian kalsium karbonat yang dari IV line. Biasanya kalsium karbonat ini berbentuk kalsium karbonat 10%. Yang biasanya satu ampul itu volumenya sebanyak 10 ml. Nah, satu ampul ini mengandung 9 mg per mililiter kalsium elemental. Nah, artinya kalau kita terapi pasien satu ampul penuh ataupun 10 ml, maka yang kita berikan adalah 90 mg kalsium elemental. Nah, ini biasanya diberikan 90 sampai 180 mg ataupun 2 ampul. Nah, ini kalsium karbonat ini diencerkan dalam dextrose 5% sebanyak 50 cc ataupun 100 cc yang diberikan dengan kecepatan di atas 10 menit. Dengan drip rate-nya itu sekitar 0,5 sampai 2 mg per kilogram berat badan per jam. Ini adalah terapi substitusi kalsium untuk orang dewasa.
Demikian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like jika kamu suka, share jika kamu merasa video ini bermanfaat, dan komen untuk video selanjutnya yang kamu ingin tonton.